Ayo angkat, angkat, angkat. Cuma datangnya dikasih tempe goreng, dikasih kopi, udah mau berbalik. Itu namanya pragmatis. Atau berjiwanya, mentalnya, atau tidak teguh dalam pendirian dalam membangun suatu prestasi dalam dunia politik atau dunia kepartean. Dan itu jelas itu yang kita lihat sekarang ini. Kita tidak menuduh salah satu partai, tapi kita lihat partai mana ketika dikasih tempe goreng dia berbalik arah. Itu. Hari ini teriak A, B, C, D. Setelah dikasih tempe goreng atau dikasih kopi, dia sudah berbalik. Itulah partai pragmatis, teman-teman. Oke, teman-teman. Tanggal 20 Februari tahun 2024, KPU mengumumkan resmi hasil perolehan suara Pilpres dan Pileg. Di Pilpres, Pak Prabowo unggul di angka 58%, Mas Anies 24%, dan Mas Ganjar 16%. Dan di Pileg, PDIP unggul di urutan pertama yaitu dengan memperoleh suara 16,72%. Partai Golkar 23 jutaan atau sekitar 15%. Dan partai ketiga adalah Gerindra yaitu 34% dan PKB 10%. Dan Nasdem 9%, PKS 8%, Demokrat 7% dan PAN 7%. Tetapi ada kejutan yang menurut saya yang sangat penting hari ini yang saya katakan adalah hasil P3. P3 akhirnya tidak lolos di parlemen, juga termasuk PSI juga tidak lolos di parlemen. PSI cuma mendapat suara 2,8%. Padahal kalau kita telaah dari belakang, Partai PSI sangat berjuang keras dengan membawa background Pak Jokowi. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dipastikan gagal lolos ke DPR karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% pada Pileg DPR RI 2024. Diketahui dari 84 dapil, PSI hanya mengantongi 4.260.169 atau 2,81%. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4% suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya sebagai kursi di Senayan. Dan tidak lolos di parlemen. Itu berarti suara Pak Jokowi atau efek Pak Jokowi tidak berbuat apa-apa untuk PSI. Dan pasti ada ya sesuatu orang yang berniat ingin membakar PDIP atau merobohkan PDIP atau mengalahkan PDIP dengan caranya sendiri. Padahal itu yang notabene adalah partainya sendiri yang membesarkan mereka sendiri. Tapi itu pun nggak berhasil dilakukan oleh, kalau saya berpikir ya PDIP, yaitu oleh Pak Jokowi. Yaitu Pak Jokowi ingin supaya PDIP itu kalah. Tapi ternyata tidak kalah. PDIP tetap menjadi juara umum atau di puncak pertama. Nah, setelah ini utak-utik perpolitikan Indonesia yang memang seperti itu, akhirnya Pak Jokowi mulai mendekati namanya Golkar. Siapa tahu dia bisa berkuasa atau menjadi ketua umum Golkar. Tapi apa yang terjadi? Kader-kader Golkar yang telah lama berjuang puluhan tahun sampai 20-an tahun tidak terima kalau Pak Jokowi atau masuk dan menjadi ketua umum. Itu yang menjadi pertentangan di Golkar. Memang yang dilakukan pada Jokowi menurut saya juga benar, karena dia ingin setelah berkuasa selama 10 tahun dia tidak ingin turun begitu saja. Ya siapa tahu tetap bertahan di kekuasaannya dengan cara melibatkan anaknya, melibatkan keluarganya. Siapa tahu nanti anaknya menjadi presiden dan dia tetap selalu berkuasa. Karena memang kalau orang udah berkuasa, udah enak, itu kalau comeback ke belakang ya tidak enak rasanya kalau menjadi rakyat biasa. Oleh karena itu Pak Jokowi berusaha keras untuk mempertahankan kekuasaan itu.
Oleh karena itu dia membangun suatu partai seperti yang dilakukan sekarang ini adalah, siapa tahu nih, ya dia Pak Jokowi endorse PSI dan anaknya sebagai ketua. Siapa tahu PSI bisa naik. Akhirnya PSI gagal juga dan tidak lolos. Berarti di sini Pak Jokowi udah kalah start atau tidak punya efek apa-apa terhadap PSI. Termasuk Kaisang juga tidak punya efek apa-apa terhadap PSI. Termasuk juga Pak PDIP tetap juara umum, berarti efek Pak Jokowi tidak mampu untuk merobohkan PDIP. Itu yang faktanya sekarang. Dan akhirnya mulailah mendekat ke Golkar. Siapa tahu Golkar mengangkat dia menjadi ketua umum. Tetapi kan kader-kader Golkar juga orang-orang lama semuanya yang berjuang puluhan tahun sampai 20 tahun sampai 30 tahun, mana rela begitu saja ada orang baru masuk jadi ketua umum, ya pasti tidak mau, dan itu akan terjadi benturan di dalam Golkar itu sendiri. Nah, akhirnya itulah kesulitan. Oleh karena itu pada nanti perkiraan saya ini tahun 2029 kekuatan Pak Jokowi atau efek Pak Jokowi sudah runtuh, belum runtuh, sudah tidak berarti sama sekali. Karena kalau melihat hari ini, karena yang dilakukan oleh Pak Jokowi menggelontorkan bansos luar biasa untuk kampanye, untuk kemenangan anaknya berhasil. Tetapi Pak Jokowi tidak berhasil dalam menangani bencana banjir. Akhirnya banjir di mana-mana dan Pak Jokowi tidak menurunkan bantuan untuk banjir-banjir tersebut atau menurunkan bansos-bansos tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh Menteri Sosial Bu Trisma Maharini. Ternyata anggaran untuk Kementerian Sosial itu yang digelontorkan Kementerian Sosial cuma 78 triliun, sedangkan yang dikeluarkan di audit setahun ini adalah 490 triliun. Berarti yang mengeluarkan bukan Menteri Sosial, tetapi Pak Jokowi dalam memenangkan pilpres anaknya tersebut. Nah, mereka teman-teman kita semuanya, kita harus berpikir jernih. Coba. Sekarang guru besar di seluruh universitas yang ternama di Indonesia sudah bergerak mengatakan nepotisme atau neo baby dan mengatakan bahwa pemilu tahun 2024 adalah pemilu yang sangat brutal karena tidak mempunyai etika dan moralitas dalam etika berpolitik. Sampai di HAM PBB pun mengatakan bahwa perpolitikan Indonesia tidak baik-baik saja alias nepotisme. Nah, seharusnya itu menjadi pencerminan kita semuanya bahwa kedepannya kita harus mengembalikan perpolitikan sesuai alurnya atau sesuai relnya. Nah, dan akhirnya sampai saat ini kenapa saya mencintai beberapa partai yang luar biasa, yaitu partai PKS dan partai PDIP. Kenapa? Karena dua partai itulah yang mempunyai platform yang jelas atau ideologi jelas. Kalau PDIP ideologinya adalah nasionalis, dengan PKS adalah religius atau keagamaan, dan itu sangat kuat sekali. Oleh karena itu walaupun pemilu di tahun berikutnya tanpa kampanye pun PDI dan PKS akan tetap memperoleh suara yang kuat karena sudah terbentuk sebuah fondasi di dalam kader-kadernya atau para pendukungnya. Itu yang terjadi menurut saya. Saya tidak berbicara dengan partai lain. Partai lain hanya bersifat pragmatis. Jadi pragmatis itu adalah hari ini kalau menang nih, ya kalah nggak apa-apa, dideketin, kasih tempe goreng, akhirnya dia berbalik mendukung. Tadinya tidak mendukung, setelah kasih tempe goreng atau kasih es buah segar, akhirnya berbalik. Itu namanya pragmatis. Tapi partai-partai seperti itulah adalah partai yang tidak mempunyai ideologi jelas. Sedangkan masyarakat Indonesia yang dicari adalah partai yang mempunyai ideologi yang sangat jelas. Seperti apakah dan siapa-siapa nama partai-partai yang menurut saya partai pragmatis, kita lihat saja. Salam waras, salam sehat untuk Indonesia. Pak, hari ini teriak-teriak, kita lawan, setelah kalah.
Ayo angkat. Cuman datengin dikasih tempe goreng, dikasih kopi, udah mau berbalik. Itu namanya pragmatis. Atau berjiwanya, mentalnya, atau tidak teguh dalam pendirian dalam membangun suatu prestasi dalam dunia politik atau dunia kepartaian. Dan itu jelas itu yang kita lihat sekarang ini. Kita tidak menuduh salah satu partai, tapi kita lihat partai mana ketika dikasih tempe goreng dia berbalik arah. Itu. Hari ini teriak A, B, C, D. Setelah dikasih tempe goreng atau dikasih kopi, dia sudah berbalik. Itulah partai pragmatis, teman-teman.